itu saya untuk mengajak Pak Didik melakukan wawancara. Jadi terkait dengan etika itu, dilema etika. Kira-kira untuk longgarnya jam berapa nanti? Gimana kalau nanti setelah istirahat? Oh gitu. Tapi setelah istirahat, nanti saya langsung sini. Iya langsung. Terima kasih. Siap. Terima kasih atas perkenannya untuk saya melakukan wawancara. Masih saya siapkan untuk kelengkapan ya untuk buat tanya jawab ini. Ini Pak Didi, terkait yang sudah saya sampaikan tadi tentang dilema etika, ini saya akan memberikan tanya jawab. Panjenengan sebagai kepala sekolah kan sudah berapa tahun untuk menjabat 1 tahun? 1 tahun saya di sini. Jadi tentang dilema matematika ini sudah panjenengan jalani atau belum, nanti tolong panjenengan jelaskan terkait tentang analisis moral dan beberapa kasus tentang dilema etika ini. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Didi, yaitu ini, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu? Itu ya. Saya coba jawab ya. Saya melihat bahwa kasus dilema etika itu yaitu benar lawan benar, merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu benar secara moral tapi bertentangan satu sama lain. Sedangkan bujukan moral yaitu benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Itu Pak Muhammad. Iya, baik. Jadi untuk bagaimana cara mengidentifikasinya, jadi Anda mengambil yaitu benar lawan benar gitu. Untuk selanjutnya yang pertanyaan yang kedua itu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana? Itu sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan melihat lagi keputusan atau direfleksi. Seperti itu. Dari refleksi itu mungkin ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Itu mengumpulkan fakta yang dimana menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lagi-lagi harus melihat keputusan kembali atau direfleksi, seperti itu. Jadi keputusan itu diambil untuk kembali lagi merefleksi lagi. Untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang efektif itu yang bagaimana? Langkah-langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data atau mengumpulkan fakta yang dimana menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lagi-lagi harus melihat keputusan kembali atau direfleksi.
Oh, gitu. Hal itu dilakukan bisa membuat keputusan yang dapat dilakukan kedua belah pihak yang bertentangan dapat menjalankan dengan baik. Okay. Jadi keduanya itu saling melengkapi. Untuk yang selanjutnya Pak Didi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, yang menjadi tantangan sebagai panjenengan sebagai KS? Ya. Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus itu dilema adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat urgen atau mendesak, dan tidaknya kasus dilema etika tersebut, dan mengambil alternatif solusi. Oh, betul. Untuk selanjutnya, untuk yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata cara dan jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam pengambilan keputusan ini? Bagaimana ini? Ataupun prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama menjabat sebagai kepala sekolah ini? Tantangan dalam pengambil keputusan, maksudnya keputusan kasus dilema etika tersebut adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting. Biasanya tetap harus ada yang didahulukan, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Seperti itu. Berarti untuk dilema etika ini harus menganjang nilai rasa gitu. Yeah. Ya, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Faktor-faktor atau yang membantunya? Pihak lain mungkin ada, Pak Didi? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, saya itu dapat mempunyai jadwal khusus. Karena masalah tersebut biasanya tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Jika masalah ini ringan, biasanya langsung ditangani. Saya tangani sendiri. Tapi jika masalah itu berat, maka akan lebih baik dimusyawarahkan terlebih dahulu sesama bapak guru. Biasanya saya akan berkonsultasi dengan rekan guru terlebih dahulu, atau bila perlu guru-guru lain itu dianggap bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau kita bisa bekerja sama dengan komite sekolah. Seperti itu. Berarti untuk kasus-kasusnya, untuk penanganannya dilihat kasusnya itu, seberapa berat kasusnya itu. Kalaupun kalau ringan kita selesaikan sendiri. Itu selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik sebagai kepala sekolah dari pengalaman Anda pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, pembelajaran apa saja yang didapat Anda selaku kepala sekolah? Pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak sekali menganalisis kasus yang ada. Banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pastinya tidak mungkin semua atau membuat semua pihak terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua harus menghormati serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Itu buat. Terima kasih Pak Didi sudah menyampaikan beberapa wawancara yang sudah saya utarakan tadi.
Semoga untuk kegiatan ini bermanfaat bagi saya, karena panjenengan sebagai kepala sekolah memberikan tambahan pengetahuan pada saya selaku CGP untuk melaksanakan kegiatan CGP ini. Mohon doanya untuk agar kegiatan CGP ini berjalan lancar. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Lukman. Ya, terima kasih Bu Ika telah menyempatkan waktunya hari ini untuk saya ajak bercakap-cakap wawancara monggo Pak Lukman. Dilema etika. Iya, silakan. Hari ini nyantai Bu Ika ya. Sudah menyiapkan santai menu untuk berbuka. Sambil menunggu Maghrib. beduk adzan maghrib. Bisa kita mulai Bu Ika ya. Silahkan Pak Lukman. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Ika, gini ya Bu Ika, panjenengan selaku kepala sekolah yang baru, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini Bu? Kalau menurut panjenengan gimana? Kalau menurut saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut itu melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar, lawan benar, masalah tersebut sudah termasuk dalam dilema etika, Pak Lukman. Iya, betul. Terima kasih. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Ya, selama ini saya... Untuk pertanyaan yang ketiga, Bu Ika, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bu Ika lakukan selama ini? Iya, Pak Lukman, langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama yaitu menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekat, serta berdiskusi dengan warga sekolah, dan membuat beberapa solusi keputusan. Dengan menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan dan atau pengambilan solusi seperti itu. Ya. Untuk hal-hal yang apa saja yang selama ini Bu Ika anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Hal-hal yang saya anggap efektif yaitu yang saya lakukan adalah melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan, sesuai dengan norma yang berlaku, dan tentunya mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut harus bermanfaat bagi orang banyak dan baik secara jangka panjang, seperti itu. Untuk yang pertanyaan selanjutnya Bu Ika, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tantangan dalam mengambil keputusan karena keduanya itu merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak manapun.
seperti itu. Terus apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan beberapa kasus dilema etika ini? Iya, untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya itu saya langsung putuskan di tempat seperti itu. Tapi jika masalah itu berat, maka saya akan melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang telah saya sebutkan sebelumnya tadi, yaitu menentukan penyebab permasalahan, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat beberapa solusi keputusan dan juga menimbang kembali dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil suatu keputusan. Ya. Terus adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ika dalam mengambil keputusan ini? Iya, dalam mengambil keputusan saya selalu mengajak warga sekolah tentunya, nggih. Kemudian seluruh stakeholder, baik itu wali murid atau juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Hal itu tentunya akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusi, Pak Lukman, nggih. Terus untuk pertanyaan yang terakhir, Bu Ika, dari semua yang Bu Ika sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Bu Ika petik dari pengalaman Bu Ika dalam mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Iya, pelajaran yang dapat saya ambil yaitu kemudian juga mencari alternatif-alternatif yang dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi yang tepat dan juga solusi yang terbaik. Tentunya seperti itu. Ya, begitu ya. Terima kasih Bu Ika untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu untuk kegiatan hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih. Lain kali disambung lagi. Iya, Pak Lukman. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.